Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya selama ini dalam mengikuti pengajian ini. Semoga membawa keberkahan, keberuntungan, keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Kita sampai pada halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani utawi wong kang zina bihali lati jarihi kelawan wadon halale tonggone zani iku layang guru ora ningali sapa Allah ilaihi maring zani yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wala yuzakki lan orang bersihake sapa Allah hi ing zani. Orang yang berzina kepada perempuan halal tetangganya berarti istri halalnya orang lain, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat dan tidak akan mensucikannya. Artinya orang itu akan jauh dari rahmat Allah. Orang itu tidak akan dipandang dengan belas kasih sayang dan tidak akan dibersihkan apa yang telah ia nodai. Jadi kalau bertetangga itu hendaknya menjaga hak-hak bertetangga. Bagaimana kewajiban dalam bertetangga. Jadi kalau malaikat Jibril itu berwasiat kepada Nabi Muhammad mengenai tetangga, sampai-sampai Rasulullah ini mengira kalau nanti yang menjadi pewaris Nabi adalah tetangga. Jadi tetangga itu penting. Tetangga itu jangan sampai diganggu atau dirusak kehormatannya dan sebagainya. Jadi bisa dibilang kalau ada apa-apa, tetangga itu yang pertama kali membantu karena yang paling dekat. Misalnya ada kerepotan acara, nah tetangga itu yang dekat, yang banyak membantu. Kalau ada musibah, nah tetangga itu yang pertama kali tahu dan akan menolong. Jadi bagaimanapun juga tetangga harus kita jaga keharmonisannya, ya. Dan tetangga itu bisa menjadi patokan, ya. Kalau ingin tahu satu keluarga lah, cukup ditanyakan tetangga-tetangganya. Kalau tetangganya menilai baik, maka insya Allah keluarga itu baik. Kalau sebaliknya ya sebaliknya.
Jadi kita beruntung ya, ada istilah RT ya, rukun tetangga. Orang singkatan rekoso terus ora. Jadi RT itu ya melingkupi sekitar wilayah ketetanggaan. Jadi bisa diperkirakan 40 rumah dari segala penjuru. Jadi itulah ya ketentuan mengenai bertetangga. Kita lanjutkan dulu. Wa yaqul lan dawuh sapa Allah lahu maring zani. Udkhul mlebu sira annara ing neraka. Ma'adakhilina sartane pira-pira wong kang mlebu. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Allah lalu berkata terhadap orang yang menzinai tetangganya tadi, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi ancamannya neraka. Jadi kadang-kadang ada istilah apa? Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Kadang-kadang orang terpesona dengan istri orang lain atau dengan perempuan tetangganya. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau di rumah ada istri, mengapa kok sampai melirik ke tetangga? Nah, ini ada apa? Makanya anjurannya istri harus pandai-pandai berhias. Istri harus pandai-pandai menjaga dirinya ya. Termasuk merawat dirinya. Jadi tidak harus dengan make up yang menor, tidak ya. Ya, tergantung suaminya. Suaminya itu kalau sudah merasa cukup dengan dandan seperti itu ya sudah ya. Jadi ada yang suka alami ya, ada yang suka polesan ya, dan ada yang suka menor ya, tergantung suaminya ya. Jadi berhias diri untuk suaminya. Jadi jangan sampai suami menemukan bau yang tidak menyenangkan di tubuhnya, apalagi menemukan penampilan yang tidak menyenangkan hati suaminya. Jadi mungkin pakaiannya sudah berhari-hari tidak ganti ya, atau mungkin tidak dicuci, mungkin rambut ini acak-acakan ya, atau mungkin tidak pernah mandi dan sebagainya. Nah, itu mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Jadi kalau umat terdahulu itu mereka banyak yang berzina karena istri-istrinya tidak pandai merawat diri, tidak pandai menghias diri. Jadi lelaki itu menjadi lebih tertarik kepada orang lain daripada istrinya sendiri. Jadi sekali lagi, rumah tangga itu harus dijaga keharmonisannya, harus terus dipupuk rasa cinta dan kasih sayang ya, karena setan itu selalu mengincar rumah tangga yang harmonis ya. Bagaimana supaya ada cekcok, bahkan sampai cerai. Di antara tugas yang mendapat penghargaan istimewa dari iblis itu adalah jika ada setan berhasil memisahkan hubungan suami istri ya, na'udzubillah. Kita lanjutkan.
Az-zahadatu utawi topo atau benci fit dunya ing dalam dunya iku laisat ora ana apa zahadah iku bitahrimil halali ngaromake perkara halal wala idha'atil mali lan ora nyak-nyakake bondo. Zuhud atau membenci keduniawian itu bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan berarti menyia-nyiakan harta benda. Jadi zuhud itu yang penting hatinya tidak terpaut dengan keduniawian, walaupun dia bersanding dengan hal-hal duniawi. Jadi hatinya tidak terpengaruh. Jadi walaupun kaya raya, walaupun jabatan tinggi, itu semua tidak melalaikan dari Allah, dari akhirat. Walakin az-zahadata lan tetap ini topo fitunya dalam dunya iku Allah takuna yen ora ana sira bima lan barang fi yatika kang ing dalem tangan sira iku ausaqa luwih kumandel mingka tinimbang sang sira bima lan barang fi yatillahi kang ing dalem kekuasaan Allah. Zuhud atau benci keduniawian itu jika apa yang ada di tanganmu ini tidak lebih kamu andalkan daripada apa yang ada di tangan Allah dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dia tidak mengandalkan duniawinya, dia tidak melulu melotot pada hal-hal duniawi, tapi dia lebih fokus dia lebih berpegang pada Allah Subhanahu wa taala. Wa antakuna lan yen ana sira fi thawabil musibati ing dalam ganjaran musibah ida anta nalikan utai sira iku usibta dicoba sira biha kelawan musibah arghaba mongko luwih demenake mingka tinimbang sangen sira fiha ing dalam musibah lau annaha lamun tetep apa sak temene musibah iku ubqiyat ditetepake apa musibah laga maring sira. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi zuhud itu kamu lebih senang menerima pahala musibah, dan seandainya musibah itu tetap ada padamu, kamu lebih senang jadi lebih memilih banyaknya pahala adanya ujian dan cobaan dalam dunia ini. Nah, itulah ukuran-ukuran zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti hidup dalam keadaan miskin, bukan. Zuhud bukan berarti harus berpenampilan buruk, bukan. Jadi sekali lagi zuhud itu dalam hati. Ada zuhud yang justru bergelimangan harta, tapi itu tidak
bermasalah baginya. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan jadikan dunia dalam genggaman tanganmu, akhirat dalam hatimu, dan ajal dalam pandangan matamu. Az-zuhdu utawi zuhud fit dunya ing dalam donya iku yurihu nginakake apa zuhud al-qalba ing ati wal badana lan badan. Zuhud di dunia ini bisa menyenangkan hati, bisa merilekskan anggota badan. Jadi hati menjadi tenang, menjadi damai, dan anggota tubuh ini tidak capek. Jadi dia tidak melulu berburu keduniawian. Jadi sekali lagi, dia tidak terpukau dengan gebiar keduniawian. Warraubatu utai demen fiha dalam dunia iku tuksiru ngakeh-hake apa raubah alhamma ing prihatin wal huzna lan susah. Cinta keduniawian itu bisa memperbanyak sedih dan susah. Jadi orang yang melulu melotot pada keduniawian, dia pasti akan banyak duka citanya. Jadi setiap hari dia memikirkan hartanya, ya, bahkan setiap waktu. Jadi bagaimana supaya hartanya itu terus bertambah, bagaimana supaya tidak berkurang, bagaimana supaya terjaga aman, bagaimana supaya tidak dicuri atau dirampok. Terus dia mengkalkulasi itu terus, ya. Jadi kalau ada harta yang bermasalah sedikit, ya dia perasaannya selalu tidak enak. Jadi banyak orang yang kelihatannya berlimpah harta keduniawian, jadi termasuk jabatannya yang tinggi dan mungkin merangkap-rangkap, tapi kehidupannya itu tidak bahagia, ya. Jadi hanya tampilan dari luar saja. Jadi dalam hatinya selalu gundah gulana, selalu gelisah, selalu tidak tenang, dan sebagainya. Wal bitalatu utawi nganggur iku tuqasi ngatosake apa bitala al qalba ing ati. Hadis ini riwayat Imam Al-Qadda'i dari Ibnu Umar. Jadi menganggur itu bisa mengeraskan hati. Jadi orang cara jone ongkang-ongkang tok, leha-leha tok. Jadi tidak mau beraktivitas, tidak mau berkarya. Dia tidak produktif, ya, tapi hanya pasif saja, hanya menunggu keajaiban, hanya berpangku tangan. Nah, ini tidak baik. Itu bisa menjadi sampah masyarakat. Nah, apalagi musim pandemi, ya, itu jangan terlena, jangan orang bermalas-malasan terus menjadi berstatus baru, ya.
pengangguran sukses ya. Iya, sukses dalam mimpi ya. Kita tambah lagi harfus sin. Hada tekstila iki iku harfus sin, huruf sin. Sa'altu nyuwun sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun salasan ing perkara telu. Fa'ta nuli paring sapa Rabbi ni ing ingsun ngatai ing perkara loro. Wa mana'at lan nyegah sapa Rabbi ni ing ingsun wahidatan ing perkara siji. Rasulullah memohon kepada Allah 3 perkara, maka Allah mengabulkan 2 perkara dan yang 1 perkara ditahan dulu. Ya. Makanya biasanya kalau ada cerita-cerita ya, cerita 1001 malam ya. Misalnya lampu Aladin, ya, itu biasanya permintaan itu 3 ya. Nah, kalau curang permintaan yang terakhir apa? Supaya semua keinginannya dikabulkan. Nah, itu kalau curang seperti itu ya. Ya. Sa'altu nyuwun sapa ingsun Rabbi ing pangeran ingsun Allah yuhlika ing yen toh orang rusak sapa Rabbi ummati ing umat ingsun bisa nanti kelawan taun larang pangan. Fa'ta nuli paring sapa Rabbi ni ingsun ha ing sana. Jadi Rasul meminta kepada Allah agar umatnya tidak dihancurkan dengan kelaparan sepanjang tahun. Maka Allah mengabulkannya. Kemudian wasa'altu lan nyuwun ingsun hu ing Rabbi Allah yuhlika ing yen orang rusak sapa Rabbi ummati ing umat ingsun bil ghoriki kelawan kerem fa'ta mongko paring sapa Rabbi ni ing ingsun ha ing Allah yuhlik niku. Permintaan kedua agar umat beliau tidak ditenggelamkan, maka dikabulkan ya. Jadi kalau dulu yang ditenggelamkan itu seperti kaumnya Nabi Nuh yang membangkang. Jadi semua yang ada di atas kapal itulah yang selamat. Ada jenis manusia, hewan ya. Berarti yang tidak ikut semuanya musnah. Wasa'altu lan nyuwun ingsun ing Rabbi Allah yaj'ala ing ento ora ndadekake sapa Rabbi baksahum ing bahayane umat bainahum ing dalam antarane umat famana'a mongko nyegah sapa Allah ni ingsun ha ing Allah yaj'ala. Jadi permintaan terakhir yang dicegah oleh Allah ini, beliau meminta agar tidak menjadikan bahaya umat di antara mereka. Jadi ini merupakan doa-doa seorang Rasul ya. Jadi kalau ada redaksi lain ya dari ulama ya mengatakan seandainya diberi peluang untuk memohon kepada Allah hanya 1 doa saja, maka ia akan meminta doa kebaikan pemimpin. Jadi, pemimpin untuk kemaslahatan umatnya, pemimpin demi kemaslahatan umatnya. Karena pemimpin ini sangat penting
Jika pemimpin itu baik, bijak, maslahat, maka semua akan tercover, semua akan terjamin, semua akan hidup dengan kedamaian, kesejahteraan, keamanan dan sebagainya. Bayangkan kalau pemimpinnya itu jelek ya, itu semua bisa kacau, semua bisa hancur. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.